Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila dari kelas PGSDC angkatan 2025, nomor induk mahasiswa H0525340. Saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan IPS, mata kuliah konsep dasar IPS SD yang diampuh oleh Ibu dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Sejarah IPS. Pendidikan IPS mulanya berasal dari negara Inggris, yaitu di kota Rugby tahun 1827 sekitar abad ke-18. Pendidikan IPS di negara Inggris disebut dengan istilah Social Studies. Social Studies pertama kali dikenalkan di kota Rugby, bertujuan untuk mengatasi dampak negatif setelah munculnya revolusi industri di negara Inggris. Revolusi industri merupakan peralihan tenaga manusia menjadi tenaga mesin akibat adanya penemuan-penemuan mesin industri pada masa itu. Asal-usul IPS di 3 negara. IPS pertama kali masuk kurikulum di Inggris pada tahun 1827, lalu di Amerika Serikat tahun 1892 dengan latar belakang perbedaan ras. Di Indonesia, IPS diperkenalkan tahun 1915 setelah Perang Dunia ke-1 dengan istilah Social Studies. Mencakup kajian berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, hingga sains. Perkembangan IPS di Indonesia mengalami perubahan sesuai kondisi bangsa, dipengaruhi pemikiran social studies, Amerika serta faktor politik, sosial, dan multikulturalisme. Penelitian ini bertujuan membantu memahami sejarah IPS, khususnya bagi bidang keguruan dan kependidikan. Perkembangan IPS di Indonesia. Pendidikan IPS di Indonesia mengalami perubahan sesuai kondisi bangsa dan dipengaruhi perkembangan IPS di luar negeri. Faktor politik, keragaman budaya, serta multikulturalisme membuatnya rentan konflik. Konsep IPS di Indonesia banyak terinspirasi dari Social Studies Amerika. Penelitian ini bertujuan memberi pemahaman tentang sejarah IPS, khususnya bagi bidang keguruan dan kependidikan. Tujuan IPS yang pertama, menanamkan pengetahuan sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, dan politik. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang keempat, membentuk sikap peduli, toleransi, demokratis, dan tanggung jawab. Ruang lingkup IPS. Yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, hubungan antar manusia dalam waktu dan tempat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dan pembangunan. Dan yang terakhir, interaksi sosial, budaya, politik, dan globalisasi. Tantangan IPS masa kini. Yang pertama, globalisasi dan modernisasi. Contohnya, anak-anak SD lebih mengenal budaya luar seperti kartun Jepang, makanan cepat saji, gadget, dibanding budaya lokal seperti tarian daerah dan makanan tradisional. Yang kedua, isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik budaya. Contohnya, anak kurang mampu kesulitan ikut kegiatan sekolah. Perbedaan teman memicu ejekan. Yang ketiga, arus digitalisasi dan informasi cepat. Contohnya, anak SD sering memakai HP untuk game atau medsos, kadang terpapar hoaks atau tontonan tidak sesuai usia. Dari materi sejarah perkembangan IPS, bisa kita simpulkan bahwa IPS merupakan mata pelajaran terpadu yang berperan penting dalam pendidikan dasar hingga menengah. Di dunia,
IPS berkembang sebagai social studies untuk membentuk warga negara yang baik. Di Indonesia, IPS telah berkembang sejak kurikulum 1975 dan terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hingga kini, IPS tetap menjadi media pendidikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan sosial yang kontekstual dengan kehidupan nyata anak-anak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.